Wak, jadi Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi di Indonesia yang juga menjadi bagian di rangkaian Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, Gunung Tambora ini Wak terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Wak, gunung ini berada di 2 kabupaten. Lereng bagian barat dan selatannya berada di Kabupaten Dompu, dan lereng bagian timur dan utaranya berada di Kabupaten Bima Wak. Nah, sebelum meletus Wak, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian yang sangat-sangat fantastis, yaitu 4.300 meter toh Glenn. Nah, dengan ketinggian itu pada zaman dulu Wak, Gunung Tambora ini dinyatakan sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia. Bahkan ya Wak ya, sampai sekarang pun gak ada gunung berapi di Indonesia yang tingginya melebihi Tambora. Dan kalau saat ini Wak, gunung api tertinggi di Indonesia adalah Gunung Kerinci di Sumatera, yaitu sekitar 3.805 mdpl. Masih lebih tinggi Tambora kan? Nah, tapi Wak, di balik kegagahannya itu Gunung Tambora ini juga dikenal sebagai gunung berapi tidur. Kenapa? Karena selama berabad-abad lamanya gunung ini tidak memiliki aktivitas vulkanik sama sekali Wak. Macam gunung yang nggak aktif gitu loh. Makanya itulah diibaratkan ini gunung berapi tidur. Dan sama seperti kisah Gunung Krakatau 1883, masyarakat yang saat itu tinggal di sekitar Gunung Tambora ini pun sama sekali tidak merasa apa-apa, yang rasa aman-aman aja Wak. Mereka nggak pernah ngelihat kok Gunung Tambora ini meletus ya kan. Jadi ya udah, mereka menganggap gunung ini tidak berbahaya. Tapi sayangnya kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Tambora yang semula adem ayem aja seketika berubah mencekam dan porak-poranda dalam sekejap Wak. Gunung Tambora yang selalu terlihat gagah ini akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Bencana alam yang tidak pernah dibayangkan pun akhirnya terjadi. Gunung Tambora meletus dengan sangat dahsyat pada bulan April tahun 1815. Nah, jadi Wak, ceritanya pada saat Gunung Tambora ini meletus, Indonesia ini sedang berada dalam jajahan Inggris Wak. Kelvin Rickleff Wak, seorang ahli sejarah Jawa dari Australia, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern yang menyebutkan bahwa kapal-kapal Inggris ini tiba di pelabuhan Batavia pada tanggal 4 Agustus 1815. 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 18 September 1811, melalui perjanjian Tuntang, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles secara resmi mengambil alih ini seluruh wilayah Indonesia yang semula dikuasai sama Belanda. Dan sejak pada saat itulah Wak, Raffles ini menjabat sebagai apa? Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan pusat pemerintahannya di Batavia. Nah, terus pada suatu hari Wak, tepatnya di tanggal 5 April 1815, nah Pak Raffles yang waktu itu lagi kerja di kantornya di Batavia ini seketika terkejut, kaget. Kenapa? Karena dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dan juga dentuman yang kencang kali Wak. Kayak gitu. Bahkan dentuman itu nggak cuma terdengar sekali aja Wak, tiap 15 menit sekali gemuruh tuh terdengar. Nah, pada saat itu Pak Raffles ini mengira bahwa suara tersebut merupakan suara tembakan meriam dari armada lautnya musuh yang akan menginvasi daerah kekuasaannya. Langsunglah itu dia perintahkan semua kapal-kapal perang untuk menghadang lawan di pelabuhan ya kan. Raffles juga mengerahkan pasukannya yang berada di Yogyakarta Wak, untuk berjaga di pos-pos yang memang terletak di sepanjang pantai utara tuh. Udah bersusun lah semua ya kan. Nah, udah siap siaga nih Wak, mau perang tuh, tapi punya tunggu, kok nggak ada satupun musuh yang muncul. Nah, disitulah Pak Raffles ini akhirnya menyadari bahwa suara dentuman yang didengarnya tadi bukan berasal dari meriam lawan. Bukan suara itu deh. Bukan. Apa itu ya? Nah, tapi walaupun Pak Raffles ini dapat memastikan kalau suara dentuman itu bukan dari meriam milik musuh, dia pun juga belum tahu nih suara itu sebenarnya berasal dari mana. Apalagi masa itu kan informasi dan komunikasi belum segampang sekarang kan Wak. Akhirnya Raffles pun memintalah semua pejabat di Jawa ini untuk mengirimkan laporan masing-masing nih, laporan dari saksi mata apabila mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tolong kumpulkan laporan di hari ini, kalian mendengar sesuatu yang mencurigakan nggak? Dan sebar informasi. Nah, beberapa hari kemudian Wak, Pak Raffles ini pun menerimalah semua laporan-laporan ditulis oleh Residen Gresik waktu itu. Residen Gresik Wak yang pertama memang. Nah, laporan itu isinya kurang lebih kayak gini. Bapak, pagi itu tanggal 12 aku terbangun. Malam itu terasa panjang. Jam tanganku menunjukkan pukul 8.30 pagi. Di luar kulihat kabut abu turun sampai belum ada cahaya matahari. Selapis abu tebal menumpuk di teras Kadipaten. Pukul 10 pagi, seberkas cahaya samar-samar mulai terlihat. Pukul 10.30, jarak pandang hanya 50 yard. Kami pun sarapan pagi pada pukul 11 siang diterangi lilin. Gelap kan? Setelah membaca laporan itu tanpa menunggu waktu yang lama, laporan dari Residen Gresik ini pun disusul lagi nih sama laporan-laporan lain Wak. Bahkan gak cuma laporan dari Jawa aja Wak ya, biar kalian tahu laporan ini juga ada dari Cirebon, Sumeneb, Banyuwangi, Wali pula, Bali, Bengkulu, Makassar, Ternate,